Hai, saya William. Selamat datang di Soap. Hai semuanya, pernah tidak kamu bertanya tentang kenapa sebagian orang menangis di hadapan salib, tapi yang lainnya tertawa dan pergi? Dan apa yang membuat satu hati tercerahkan dan yang lainnya tetap gelap? Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, Paulus mengungkapkan jawabannya, yaitu tentang hikmat yang tidak bisa dipelajari tetapi hanya bisa diterima. Tentang kekuatan yang lahir dari kelemahan dan pengetahuan yang tidak berasal dari dunia ini. Dan di sesi kali ini kita akan gali siapa yang sungguh mengenal Allah dan mengapa itu hanya mungkin lewat Roh Kudus. Nah, jangan lewatkan sesi kali ini karena temanya adalah True Wisdom. Ada 6 episode dan kita akan merenungkan bersama karena ini bukan cuma soal pengertian tapi soal keselamatan. Dan di episode pertama ini kita akan masuk lebih dalam untuk sebuah perenungan dari 1 Korintus pasal 2 tentang hikmat sejati. Nah, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus membuka realita yang cukup kelam, yaitu gereja sedang mengalami perpecahan waktu itu. Nah, bukan karena doktrin ya, bukan karena doktrin yang kacau, tapi karena ego yang menguat. Mereka mulai bermegah, membanggakan siapa pemimpin yang mereka ikuti. Dan Paulus langsung menyentil akar masalahnya, yaitu kesombongan. Dan di 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6, Paulus bilang, mereka menjadi sombong dengan mengutamakan yang satu dari yang lainnya. Nah, bayangkan, mereka lebih sibuk berkompetisi soal siapa yang paling benar daripada siapa yang paling mencerminkan Kristus. Tapi Paulus gak cuma mengkritik, dia membuka sebuah fakta mengejutkan, yaitu Injil itu gak pernah cocok dengan sistem nilai dunia ini. Karena Yahudi cari kekuasaan, Yunani cari hikmat, dan yang ditawarkan Paulus adalah seorang Mesias yang disalibkan. Nah, kalau kita tahu bagi dunia, itu sebuah kelemahan, itu sebuah kebodohan, tapi justru disitulah letak kekuatan Injil. Dan Paulus lalu mengajak jemaat untuk melihat sekitar mereka. Lihat siapa yang ada di gereja, bukan para elit, bukan para filsuf besar, bukan para selebriti di zaman itu. Justru mereka yang dianggap rendah, yang tidak punya nama, yang dipandang sebelah mata. Nah, kenapa? Ya, Paulus menjawab, karena Allah memang memilih orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, supaya tidak ada satupun yang bisa menyombongkan diri. Karena segala kemuliaan itu hanya milik Allah. Nah, ya kita mungkin bertanya, apa berarti Injil itu memang lemah dan bodoh ya? Tapi Paulus tegas untuk menjawab itu ya. Paulus bilang bukan Injil yang bodoh. Dunia inilah yang buta. Dunia yang gak bisa paham hikmat Allah. Karena hikmat itu adalah sebuah misteri. Dan misteri itu hanya bisa diungkapkan lewat wahyu. Dan disinilah peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus jadi pusat dari semuanya. Jadi Roh itu menyelidiki kedalaman Allah. Dia yang memberi pengertian kepada para rasul, dia yang menerjemahkan pikiran ilahi ke dalam kata-kata manusia. Dan hari ini dia juga hadir dalam setiap orang percaya. Mereka yang hidup dalam Roh, yang percaya kepada Kristus, mereka punya akses kepada hikmat itu. Dan Paulus menyimpulkan semuanya dengan satu kalimat yang menakjubkan ya. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16 itu, dia bilang, kita memiliki pikiran Kristus. Nah, dan ini bukan soal menjadi pintar ya, tetapi ini soal dibukakan, diberi mata untuk melihat, hati untuk mengerti bahwa hikmat sejati itu dimulai dari salib. Dan hanya lewat salib kita bisa mengenal Allah yang sejati. Ya, mungkin hari ini kamu merasa kecil ya, atau bahkan tidak dianggap. Tapi percayalah, mungkin justru kamu sedang berdiri di tempat di mana hikmat Allah dinyatakan dengan paling murni. Karena yang hina di mata dunia bisa sangat mulia di mata Tuhan. Ya kan? Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sign off afternoon podcast.